kalau kamu orang yang sadar akhirat, itu orang yang datang meminta kepada kamu, itu orang yang sedang memberikan kebaikan yang tanpa tepi. Karena betul, dia mengambil sesuatu dari kita. Tetapi kan dia memberi pahala akhirat kepada kita, ya kan? Iya. Sehingga apa? Kalau dia memang ahli akhirat, akan bahagia. Alhamdulillah saya dimintai orang pagi ini. Hatinya gembira. Nah, ketika hatinya gembira kepada orang yang meminta kepada kita, itu tanda bahwa dia itu adalah min ahlil akhirat. Karena apa? Dia mendapatkan kebaikan abadi, yaitu kehidupan di akhirat, pahala di akhirat. Kadangan kita baru diminta oleh istri jatah uang belanja, banyak yang marah-marah, itu ya, emosinya langsung naik. Lah itu kira-kira tanda min ahli dunia apa min ahli akhirat? Ahli dunia. Itu. Halo, selamat malam. Jumpa lagi di channel Gus Muhammad Nurul Banan. Semoga teman-teman bisa menyimak dan dalam keadaan yang sedang santai, kita dengarkan paparan dari Gus Banan. Pada kesempatan malam hari ini, Gus Banan akan menerangkan tentang duit itu bisa jadi tanda hatimu zuhud. Padahal kan yang kita tahu ya, kalau orang yang berduit itu bukan zuhud itu. Ya monggo mungkin Gus Banan bisa menerangkan tentang yang akan Gus Banan bahas malam ini. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang kalau punya duit, kemudian disebut sebagai orang yang suka mewah-mewahan kan, dituduh hubud dunia, dituduh lupa akhirat, dituduh hisabnya lama. Ini prakteknya kan seperti itu. Kemudian orang kalau kaya ya sama, dituduh orang sombong dan lain sebagainya. Stempelnya itu seperti seolah-olah alhaakumut takatsur. Orang yang berlomba-lomba dalam kemegahan, dituduh seperti, dikuntit seperti itu terus. Nah, padahal yang namanya uang, kita memiliki uang itu justru tanda-tanda bahwa hati kita itu menjadi hati yang zuhud. Zuhud itu kan, ya, coro bahasa Jawa itu ora doyan dunyo, tidak doyan dengan dunia. Bisa jadi loh, orang yang tidak doyan dengan dunia, justru dia itu memiliki dunia, memiliki harta malah. Ini yang rasional. Kalau kemudian orang yang zuhud, kok malah kemudian tidak punya harta, itu ya nggak rasional malah. Ini nggak logis. Nah, sekarang kan seperti ini. Orang zuhud, orang yang hatinya zuhud itu ya, itu berarti dia itu kan orang yang menganggap dunia itu adalah perkara yang remeh. Kalau dia menganggap bahwa dunia itu perkara remeh, itu berarti kan dunia dianggap seperti sampah. Coba, sampah itu remeh, mudah ditemukan apa enggak? Mudah. Di mana-mana ada sampah, ada harganya enggak? Enggak. Karena remeh, iya kan? Iya. Nah sekarang coba, kalau kemudian dunia ini susah ditemukan, itu kan berarti dianggap sebagai barang istimewa, sebagai barang berharga. Contohnya emas. Gampang ditemukan nggak? Enggak. Enggak. Harus kerja, harus nabung, kreatif, macam-macam. Emas ini barang berharga. Resikonya kalau barang berharga susah ditemukan. Kalau remeh mudah ditemukan seperti sampah. Kalau istimewa akhirnya susah ditemukan. Lah zuhud itu kan ajaran bagaimana hati kita itu meremehkan dunia. Iya betul? Betul. Resikonya berarti dunia justru mudah didapatkan. Remeh, uang gampang nyarinya.
Ini efek orang-orang yang memiliki hati zuhud. Loh, bilang zuhud kok utangnya banyak. Nah, itu. Ya, beli beras aja bingung. Hidupnya memalukan, merepotkan orang lain, harus selalu ditolong sama orang. Itu bukan zuhud. Karena dunia saja tidak mau datang sama dia, berarti di hatinya itu masih menganggap bahwa dunia itu sesuatu yang istimewa, bukan sampah. Rasional nggak? Makanya yang tidak rasional justru yang mengatakan bahwa orang yang bermegah-megahan, orang yang kaya itu adalah orang yang hubudunya. Itu yang tidak masuk akal. Yang masuk akal orang hubudunya malah nggak punya uang karena menganggap dunia itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berharga. Barang yang berharga resikonya susah ditemukan. Maka hati yang zuhud justru dikejar oleh dunia. Kayak gitu loh. Jelas ada orang ngomong katanya zuhud, katanya tasawuf, kayak gitu. Tapi kok utangnya di mana-mana, duitnya seret. Ah, bohong, nggak percaya saya. Ini, coba kita lihat itu Gus Baha itu. Gus Baha itu dengan undangan ceramah itu kelihatan menyepelekan banget loh. Beliau kalau diundang ceramah, dia merasa dihina sama orang. Alasannya, al ilmu yukta wala yakti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu mendatangi. Makanya Gus Baha kalau diundang pengajian, ya sini, ilmu masa disuruh mendatangi, ilmu ya didatangi ke sini. Sini ikut pengajian saya di pesantren. Jangan saja diundang untuk mengisi pengajian ke pelosok-pelosok, itu menghina sama saya loh. Merendahkan nggak itu dengan orang yang undang? Dengan ceramah merendahkan nggak? Merendahkan. Sangat merendahkan sekali. Itu. Sudah seperti itu, masih ada lapisan kesulitan lagi, di mana Gus Baha Udin Nur Salim itu, Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, tidak mau datang ke pengajian yang diundang umum kecuali oleh orang yang dianggap sepuh, yang dianggap guru oleh beliau. Kalau diundang oleh ulama sepuh, kemudian beliau menganggap sebagai guru, baru beliau merasa saya layak diundang oleh beliau, saya hadir. Tapi kalau ceramah-ceramah umum, pengajian-pengajian Isra Mi'raj, Maulid Nabi macam-macam, langsung ya, datang ke sini, jangan saya suruh datang, jangan menghina saya. Meremehkan sekali. Tapi yang terjadi justru apa? Popularitas malah mendatangi Gus Baha. Itu. Beliau kan konon nggak punya, apalagi punya media sosial ya. WhatsApp aja nggak punya. Mungkin HP-nya HP yang model itu Nokia jadul itu mungkin, yang hanya bisa SMS sama telepon. Beliau akun media sosial aja nggak punya. Lah kok populer, terkenal, masyhur, kayak gitu. Nah, di sini kan berarti apa? Ini orang yang betul-betul zuhud. Karena Gus Baha menganggap remeh dengan ceramah, meremeh dengan popularitas. Akhirnya popularitas malah seperti sampah. Datang, tunduk, merunduk-runduk. Ini baru namanya orang zuhud. Zuhud. Nah, kalau bilang zuhud kok kemudian utangnya banyak, kelihatan kekurangan, kayak gitu, ya jelas itu bohong aja itu. Justru hatinya orang seperti itu masih menganggap dunia itu sangat istimewa. Mau ditutup seperti apapun, dia menganggap sesuatu yang sangat istimewa. Karena hukumnya barang remeh itu akhirnya menjadi sampah. Sampah malah di mana-mana ditemukan. Ini. Lah, ini. Makanya tanda orang yang dia itu ahli akhirat, itu pernah loh, ada seorang laki-laki itu datang menghadap kepada Ali bin Abu Thalib, kepada Imam Ali. Dia itu hanya ingin menanyakan, Imam Ali, saya ini ahli dunia, apa saya ini ahli akhirat? Imam Ali itu nggak menjawab bahwa orang tersebut orang harus kaya atau dia itu orang tersebut harus miskin sebagai orang yang ahli akhirat. Tidak.
Imam Ali justru menjawab apa? Jawabannya itu ada pada dirimu, bukan pada diriku. Nah terus Imam Ali melanjutkan, jawabannya ada pada diriku, bukan pada dirimu. Sekarang coba kamu gambarkan, kalau ada satu orang datang ke rumah kamu, dia meminta sesuatu sama kamu. Kemudian ada orang lagi datang ke rumah kamu, dia memberikan sesuatu kepada kamu. Satu orang datang tapi minta, satu orang datang tetapi memberi. Itu kira-kira kamu itu responnya lebih gembira kepada orang yang mana? Kepada orang yang pertama atau kepada orang yang kedua? Ke orang yang kedua yang memberi. Nah, mestinya kan umumnya manusia itu responnya pasti kepada orang yang memberi. Nah, Imam Ali kemudian melanjutkan lagi, kalau kamu itu sukanya dengan orang yang memberi kepada kamu, itu tandanya kamu ahli dunia. Tapi kalau kamu lebih suka, lebih gembira kepada orang yang meminta kepada kamu, itu tandanya kamu ahli akhirat. Itu. Lalu langsung, wah, gimana ini sih maksudnya? Kayak gitu kan. Nah, Imam Ali menjelaskan lagi, seperti ini ya. Kalau kamu orang yang sadar akhirat, itu orang yang datang meminta kepada kamu, itu orang yang sedang memberikan kebaikan yang tanpa tepi. Karena betul, dia mengambil sesuatu dari kita. Tetapi kan, dia memberi pahala akhirat kepada kita. Iya kan? Iya. Sehingga apa? Kalau dia memang ahli akhirat, akan bahagia. Alhamdulillah saya dimintai orang pagi ini. Hatinya gembira. Nah, ketika hatinya gembira kepada orang yang meminta kepada kita, itu tanda bahwa dia itu adalah min ahlil akhirat. Karena apa? Dia mendapatkan kebaikan abadi, yaitu kehidupan di akhirat, pahala di akhirat. Nah, sebaliknya, orang yang datang memberi kepada kita, dia ngasih apa sih sama kita? Gak ngasih apa-apa, kecuali memberikan sesuatu yang paling nanti habis kalau sudah menjadi tinja. Lah iya, cuma datang nggak membawakan nasi padang, ngasih nasi padang sama kita. Kan cuma apa? Menguntungkan kita di waktu yang pendek, nanti dimakan kemudian menjadi tinja. Makanya tanda ahli dunia justru dia itu gembira kepada orang yang memberi, bukan gembira kepada orang yang mengambil. Ini. Nah sekarang persoalannya kan, kadang kita baru diminta oleh istri jatah uang belanja, banyak yang marah-marah, itu ya, emosinya langsung naik. Lah itu kira-kira tanda min ahli dunia apa min ahli akhirah? Ahli dunia. Itu. Kadang kan kita mau hanya sekedar membahagiakan kepada istri, kepada anak, ya, kita sudah tidak sanggup. Karena kita nggak ada uangnya. Ada istri belanja, kita tersinggung. Ada anak minta jajan, sampai dihardik anaknya. Jajan terus, bapak nggak punya uang. Mikir dikit ngapa sih? Ayo gitu loh. Lalu baru dimintai jajan sama anak. Loh, seperti ini kan menunjukkan orang yang sama sekali bukan min ahlil akhirat. Gitu. Karena apa? Taunya yang dia sadari cuma keuntungan secara material saja, sesuatu yang bisa menjadi tinja. Ini. Lah, orang yang min ahlil akhirat itu justru kesadarannya adalah kesadaran melepas. Karena ya gitu. Kesadarannya adalah kesadaran melepas. Lah yang namanya melepaskan harta itu kan tidak hanya untuk urusan sedekah, jelas. Makanya orang kaya itu banyak yang gemar sedekah. Asli. Orang disiplin sedekah tidak ketemu sama orang miskin, ketemunya sama orang kaya. Ada yang aktif di bulan surah, pasti sedekah dengan anak yatim. Ada yang aktif sedekah Jumat. Ada yang aktif sedekah subuh. Ada yang konsisten membiayai anak yatim. Ada yang konsisten memberikan sumbangan kepada orang-orang yang duafa. Macam-macam. Mereka semuanya orang yang kaya semuanya tuh. Nah, mereka melepaskan, ketika orang itu sanggup bahagia untuk melepaskan, itu tanda dia adalah min ahlil akhirat. Ini yang untuk amal solih. Nah, melepaskan dalam bentuk yang lain itu adalah belanja.
Itu. Loh kalau kita itu dimintai uang belanja sama istri saja kita tersinggung, berarti kan kita tidak suka membelanjakan harta kita. Ini. Ya itu jelas min ahli dunia. Itu loh. Jelas min ahli dunia. Makanya bisa jadi orang yang ahli akhirat, dia itu akhirnya apa? Suka melepaskan. Ada barang yang kira-kira nggak tahu butuh amat nggak butuh amat, dia ingin membeli. Bentar-bentar beli. Bisa jadi dia itu orang yang enteng di dalam melepaskan energi, melepaskan harta dengan cara belanja. Itu. Nah ternyata ini tanda-tanda orang yang kemudian min ahlil akhirat, dia itu ternyata gemar belanja. Saya ada guru seorang sufi di Jawa Timur. Itu Masya Allah. Ketika ada orang datang sama dia menawarkan dagangan, langsung dibeli semua. Ada lagi yang menawarkan beli semua. Doyan banget belanja itu. Padahal dia itu seorang guru sufi. Itu. Jawabannya apa ketika dia tanya seperti itu? Lah mereka kan datang ke sini, itu mereka punya tanggungan kepada keluarga. Karena mereka punya tanggungan kepada keluarga, dia mencoba mencari rezeki kepada saya. Masa ya saya mau tega tidak belanja? Karena saya sadar dia itu butuh rezeki, akhirnya ya memang rezekinya harus mengalir dari saya kok. Ya saya beli semuanya lah. Akhirnya dia itu jadi orang yang gemar belanja. Makanya gemar belanja itu bisa menjadi tanda min ahlil akhirah. Itu loh. Jadi jangan kemudian ngawur bahwa orang yang ahlul akhirat itu yang bolak-balik umroh, bolak-balik haji. Bukan. Bisa jadi orang yang gemar belanja itu loh. Makanya belanja itu pangkal surga. Bukan cuma sedekah ya, yang pangkal surga. Tapi belanja bisa jadi seperti itu. Karena kesadarannya sadar bahwa dia perlu membantu orang, memberi rezeki kepada orang lain. Rasa kasih, rasa ulasnya gede. Kayak gitu loh. Rasa asihnya gede kepada orang lain. Sehingga dia selalu menyediakan energi yang siap dia lepaskan energinya untuk kebahagiaan orang lain. Nah orang seperti itu kan akhirnya min ahlil akhirat. Makanya orang yang suka borongin ngajak istri ke mall, bisa jadi itu min ahlil akhirat loh. Ayo istri, ayo ibu, sekarang kita ke mall. Ngapain ini borong-borong? Besok langsung minta nih ke suami nih. Ayo bu, kita besok jalan-jalan ke Paris, ya gitu loh, ke Eropa. Ini bisa jadi min ahlil akhirat. Karena apa? Dia itu energinya energi bahagia ketika melepaskan. Dia bahagia ketika dermawan. Itu tanda-tanda min ahlil akhirat. Itu. Nah maka ini ya jelas bahwa orang yang zuhud itu dia punya kemampuan justru menundukkan dunia. Kalau kita kan mau belanja aja mikirnya uangnya datang dari mana lagi ya. Aduh nanti uangku habis ya. Kalau kesadarannya masih kayak gitu, boro-boro min ahlil akhirat. Hubud dunia itu kan pasti dia itu masih menganggap harta itu istimewa. Kalau masih menganggap harta istimewa, duit itu istimewa, justru duit gak akan pernah datang. Jadi sudah jelas orang yang ahlul akhirat, dunia itu datang merunduk sehingga dia tidak pernah pusing dengan urusan dunia. Dan apa? Dia gemarnya itu melepaskan. Dia itu gemarnya dermawan. Entah itu buat sedekah, entah itu untuk membantu orang lain, maupun untuk membahagiakan orang lain. Bisanya membahagiakan orang lain dengan sedekah, ya sedekah. Bisanya membahagiakan orang lain dengan belanja, ya belanja. Kayak gitu loh. Jadi ya, shopping itu bisa menjadi tanda akhirat. Nge-mall bisa jadi tanda akhirat. Seperti itu. Nah mungkin sekarang ada yang membantah. Loh kenyataannya banyak para pejalan Tuhan, para sufi, para Buddhis, mungkin para santo, yang kemudian mereka memilih hidup kekurangan. Memilih hidup seperti halnya orang miskin. Kenyataan ya, mereka adalah orang-orang yang bisa meremehkan terhadap duniawi.
Mungkin ada mencontohkan seperti Mansur Al-Hallaj, yang dia pakai baju saja, baju dari bahan karung penuh dengan kutu, kayak gitu. Atau mungkin Anda mencontohkan seperti Nabi Isa, di mana Nabi Isa adalah sosok Nabi yang paling miskin. Nanti dulu ya, ini saya kasih penjelasannya seperti ini. Mansur Al-Hallaj, memang beliau itu memilih hidup dalam kesederhanaan, atau mungkin memilih hidup dalam kekurangan ketika beliau itu menuju kepada Tuhan, ketika beliau itu mencoba mensucikan diri dari kehidupan duniawi. Nah, tapi Mansur Al-Hallaj itu ketika dia itu hendak dipancung karena ada pergolakan politik dengan khalifah, dengan penguasa, dia hendak dipancung. Itu di tengah jalan saat menghadapi tiang pancungan, dia bertemu dengan salah satu muridnya yang namanya Sirri As-Sikti. Nah, oleh Sirri As-Sikti, ini Al-Hallaj ditanya, "Hei guru, yang namanya zuhud itu apa sih sebenarnya?" Ditanya seperti itu, Al-Hallaj tidak menjawab. Dia langsung meludah. Dan ludahnya itu mengenai sebuah batu. Seketika batu yang kena ludahannya Al-Hallaj ini kemudian menjadi emas. Baru kemudian Al-Hallaj menjawab, "Kalau kamu menanyakan zuhud itu apa, tuh lihat emas. Tuh lihat batunya, sudah menjadi emas." Artinya di sini artinya Al-Hallaj itu berpesan bahwa bagi dia yang namanya dunia itu hal yang sangat mudah dia dapatkan. Batu saja diludahi bisa seketika menjadi emas. Tetapi Al-Hallaj itu memilih tidak menggunakan dunia, di dalam dia itu mensucikan hatinya. Di dalam dia itu mendekat kepada Tuhan. Jadi itu pilihan, bukan ketidakmampuan, itu bukan. Beda kalau orang miskin kan karena ketidakmampuan. Orang yang terpuruk hidupnya itu kan karena ketidakmampuan. Al-Hallaj mampu hidup mewah, batu saja diludahi sudah seketika menjadi emas. Kan untuk kaya raya enteng, kecil bagi seorang Al-Hallaj. Cuman dia tidak mau. Ini berarti memang sebetulnya bagi Al-Hallaj yang namanya harta dunia, yang namanya uang itu sudah seperti sampah. Kalau dia mau ambil, cuman nggak pingin ngambil buat apa gitu loh. Nabi Isa alaihissalam juga sama kok. Nabi Isa itu merupakan nabi yang terkenal paling miskin. Tapi yang namanya Nabi Isa mendatangkan makanan dari langit ya bisa. Kemudian menyembuhkan penyakit juga bisa. Orang buta disembuhkan, orang tangannya buntung bisa disembuhkan, orang mati bisa dihidupkan. Dia bisa menundukkan dunia. Coba kita buru-buru bisa menghidupkan orang yang mati. Mau memperpanjang umur saja kebingungan bagaimana caranya. Loh, orang mati aja bisa dihidupkan. Makanan bisa didatangkan dari langit. Ini kan menunjukkan bahwa dunia itu merunduk kepada Nabi Isa. Gampang-gampang saja ya, gampang-gampang saja didapatkan. Apalagi sekedar mendapatkan uang. Hanya saja kemudian Nabi Isa itu memilih hidup dengan kekurangan. Wong ceritanya Nabi Isa itu makan saja itu selalu dari daun-daunan yang dia temukan di jalan-jalan. Banget nggak punya rumah. Ya, buat masak di mana dia makannya tuh makan apa yang ada daun-daunan di jalan. Ini, makanya julukannya adalah terkenalnya dia itu nabi yang paling miskin. Tapi bukan berarti Nabi Isa itu tidak mampu mengubah nasib. Bukan, itu pilihan bagi Nabi Isa. Kalau dia mau hidup mewah, kalau dia mau hidup penuh dengan uang, gampang sekali karena ya ini beliau hatinya sudah meremehkan dunia. Jadi intinya, orang yang hatinya betul-betul mampu meremehkan dunia, itu justru yang namanya dunia itu akan datang merunduk. Sama saja lah kemarin itu, waktu Paus
Fransiskus berkunjung ke Indonesia. Dan ketika bukan cuma ke Indonesia, ke negara-negara lain, beliau pakai pesawat komersil, tidak mau nginep di hotel berbintang, nginepnya malah di kedutaan besar. Mobilnya ya pakai mobil, paling ya kalau di sini kemarin kan pakai Innova Reborn itu kan. Kehidupan yang sangat sederhana. Tapi bukan berarti kemudian Paus Fransiskus itu orang yang miskin, itu bukan. Bukan berarti kemudian dia itu tidak mau hidup, bukan berarti dia itu tidak mampu mendatangkan kemewahan, bukan itu. Tetapi memang itu pilihan, ya. Bukan ketidakmampuan, bukan, tetapi itu adalah pilihan. Tapi andai kata Paus Fransiskus itu mau menjadi orang yang hidup mewah, hidup dalam kegelimangan uang, ya saking entengnya, karena dia adalah tokoh Katolik dunia. Sama saja seperti itu. Nah, ini Mansur Al-Hallaj, Nabi Isa, dan para sufi besar, yang kemudian mereka itu sudah populer, ya, sebagai orang yang soleh, populer sebagai orang yang dekat dengan Allah, kemudian mereka kok hidup miskin, hidup kekurangan. Itu bukan persoalan mereka tidak mampu menaklukkan dunia, tetapi itu adalah pilihan mereka untuk meninggalkan dunia. Gitu. Ya, kita dapat pencerahan baru nih tentang masalah syuhud. Jadi buat istri-istri langsung minta ya ke suaminya buat minta belanja. Ini salah satu amalan untuk mencapai kebahagiaan akhirat ya. Ya, terima kasih Gus Banan. Kita akan bertemu di season berikutnya ya. Jangan lupa teman-teman, besok stay jam 8 malam seperti biasa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. Terima kasih.